Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zila Hajia dari jurusan Psikologi Universitas Abdurrahman. Untuk tugas UTS pada mata kuliah Psikologi Sosial Dasar kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kognisi sosial. Jadi teman-teman, yang pertama kita bahas mengenai apa itu kognisi sosial. Nah, ini udah ada penjelasannya. Atau yang lebih simpelnya lagi, kognisi sosial itu merupakan tentang bagaimana cara seseorang atau individu dalam menarik kesimpulan dari informasi-informasi sosial yang ada di sekitarnya dan membuat sebuah penilaian. Nah, terkadang kita berpikir bahwa mengambil penilaian itu adalah suatu hal yang mudah. Kayak, kamu bisa, aku bisa, siapapun kalau disuruh ngambil penilaian juga bisa. Tapi, sebaliknya, mengambil penilaian itu adalah hal yang cukup sulit. Kenapa? Karena informasi-informasi yang kita dapatkan itu belum tentu adalah informasi yang benar. Bisa jadi informasi yang tidak valid atau berupa hoax, atau bisa jadi informasi yang masih ambigu. Karena itu, di dalam kognisi sosial ini sering terdapat kekeliruan dan bias. Akan tetapi, kekeliruan dan bias inilah yang nantinya akan menjadi informasi tentang bagaimana cara kita menarik kesimpulan dari peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungan sosial kita. Jadi ada satu contoh nih, misalnya saya pergi ke suatu pulau, kita sebut aja pulaunya Pulauan Tabarantah, yang saya pun juga baru pertama kali pergi ke pulau tersebut. Waktu saya sampai di sana, ada 2 orang penduduk pulau yang ramah dan baik-baik sama saya. Kayak mereka nanya, kakak mau kemana kak? Kakak dari mana kak? Kakak mau ke penginapan mana? Biar kami antarin deh kak. Otomatis saya langsung beranggapan dan berasumsi bahwa ternyata penduduk pulau di sini tuh baik-baik ya orangnya, mereka ramah-ramah. Padahal yang baru saya temui hanya 2 orang penduduk tadi, tapi saya sudah berasumsi bahwa semua penduduk yang ada di situ pasti ramah-ramah. Nah, berdasarkan penilaian yang baru saya buat tadi itu merupakan penilaian berdasarkan informasi yang terbatas. Kenapa terbatas? Karena kesan yang saya dapatkan tadi itu hanya dari 2 orang, tapi saya sudah membuat penilaian secara keseluruhan. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah bias. Di kognisi sosial ini terdapat 2 jenis bias. Yang pertama ada bias negativitas, dan yang kedua ada bias optimistik. Nah, untuk bias negativitas ini lebih mengacu pada fakta bahwa kita itu lebih tertarik, lebih fokus, dan lebih terpengaruh pada informasi-informasi yang bersifat negatif dibandingkan informasi-informasi yang positif. Menurut John dan Prato, bahwasanya informasi yang negatif itu lebih menarik perhatian dibandingkan informasi yang bersifat positif. Selanjutnya ada bias optimistik. Bias optimistik ini kayak mendoktrin kita bahwa kesempatan kita untuk mendapatkan sesuatu yang negatif itu lebih rendah. Saat kita berekspektasi lebih baik dari realita, maka di situ terdapat bias optimistik. Sehingga kita berpikir bahwa, aku pasti bisa kok menyelesaikannya dengan baik. Padahal orang kayak, bukan kayak gitu, tapi kita kayak, aku pasti bisa kok menyelesaikannya dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Kasus yang saya ambil di sini adalah kematian George Floyd, seorang pria berkulit hitam di tangan seorang polisi. Kasus ini sempat membuat trending tagar Black Lives Matter di beberapa platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Kasus ini sempat gempar pada tahun 2020. Lebih tepatnya, kasus ini terjadi pada tanggal 25 Mei 2020. Sebenarnya kasus-kasus rasisme terhadap orang berkulit hitam ini sangat banyak. Namun yang memicu demonstran dan pendemo besar-besaran adalah kasus George Floyd ini. Saya akan ceritakan bagaimana awal kejadiannya itu. Jadi saat itu George Floyd baru saja selesai memberi rokok dari sebuah toko, lalu ia duduk-duduk di seberang toko tersebut di mobilnya. Saat itu pegawai toko tadi mendatangi George Floyd dan meminta ia memberikan lagi uang rokok, karena ia dituduh menggunakan uang palsu saat membeli rokok tersebut. Namun George Floyd itu tidak terima. Lalu salah satu pegawai toko tadi menelpon polisi dan mengatakan bahwa George Floyd ini dalam keadaan sangat mabuk atau dalam keadaan mabuk. Tak lama kemudian polisi tersebut tiba, lalu ia membekuk George Floyd. Bahkan saat George Floyd sudah mengatakan, tolong hentikan, aku tidak bisa bernafas. Dan ternyata rekan polisinya sudah mengingatkan, namun polisi yang berkulit putih ini tetap tidak melepaskan George Floyd hingga saat ambulan tiba, ia sudah tidak bernafas. Lalu dengan informasi-informasi yang kita terima dari media, dapat kita simpulkan bahwasannya kasus rasisme terhadap orang yang berkulit hitam ini
memang banyak terjadi di luar sana. Kognisi sosial yang terjadi adalah saat misalnya, mohon maaf, orang hitam ini dia sedang berjalan-jalan, lalu dia berpapasan dengan orang yang berkulit putih, maka mereka secara otomatis akan berasumsi atau beranggapan bahwa orang berkulit ini pasti berniat dan pasti akan melakukan rasisme terhadap mereka. Untuk bias negativitas yang terjadi pada kasus tersebut, kita sudah tahu bahwasannya Floyd ini memang sudah berapa kali kerap masuk penjara. Ia sudah bolak-balik masuk penjara atas kasus pencurian dan sebagainya macamnya. Namun yang menjadi fokus kita di situ adalah kematian tragis George Floyd yang disebabkan oleh polisi berkulit putih tersebut. Berikut ini ada sebuah video meme atau video jokes tentang rasisme terhadap orang berkulit hitam. Mari kita saksikan. Okay, what's going on? Look, there's some kids in the pool. Oh, okay. Wait, hold on. Let me guess. The kids in the pool are black. Yes, they're black. Shut up. Shut the fuck up. Kids that are black in your pool are not bothering you, lady. What are they doing? They're drowning. No! Black babies! No, black babies! Dari video tersebut dapat kita lihat bahwasannya sang pria berasumsi atau merasa bahwa sang wanita ini ingin melakukan atau akan melakukan rasisme terhadap bayi berkulit hitam. Padahal sebaliknya, wanita tersebut bermaksud baik dan berniat untuk menolong si bayi dengan menelpon polisi. Sepertinya hal ini pernah saya alami waktu itu saya masih kecil. Mungkin belum bisa dikategorikan sebagai rasisme, namun mengarah juga ke hal tersebut. Jadi saya ini mewarisi gen kulit yang kecoklatan atau yang hitam dari ayah saya. Sedangkan waktu itu semua saudara kandung saya berkulit putih, kecuali saya sendiri. Saya sempat tidak pede akan hal itu karena ada beberapa oknum nih yang mengatakan bahwasannya ini anak tiri nggak sih, kok semuanya pada putih-putih, kok dia sendiri yang hitam, kok beda. Mereka sering mengatakan hal tersebut tanpa disadari. Itu membuat saya sebenarnya menjadi sangat tidak pede. Misalnya ada orang bertamu ke rumah nih, dan kami dikatakan ini anak saya nomor ini dan ini nomor ini, dan saya sudah was-was melihat reaksi orang tersebut. Saya sudah berasumsi duluan bahwa orang tersebut akan mengatakan warna kulit saya yang berbeda. Namun ternyata itu tidak benar. Nah, jadi di hal itu sudah bisa dilihat bahwa saya sudah memiliki asumsi yang buruk sendiri, padahal ternyata penilaian saya itu tidak benar. Baiklah, materi saya sudah selesai. Semua yang ingin saya sampaikan sudah saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Bila ada kesalahan baik dalam kata-kata ataupun sebagainya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.